Oke, kita lanjut yang tadi ya videonya. Jadi kalau kita jalankan, hasilnya itu kita lihat bahwa di sini ada angka 1 sampai 100. Jadi nilainya bisa kita kirim. Atau kalau saya pilih seperti ini kita kirim, mungkin di sini belum kelihatan nilainya ya. Tapi kalau kita coba lihat ya. Oke, kalau kita isi ya, kalau kita isi, kita lihat kode program, kita tampung dulu data yang dikirim. Jadi data yang dikirim dari atas itu kita break line ya, break line biar dia pindah ke baris berikutnya. Kita buat di sana nilai tugas. Itu kita kasih string, kita kasih string nt nilai tugas. Nah di atas tapi kita belum kasih nama ya. Jadi di sini namanya select name. Saya kasih di sana string nt. Kita coba kita simpan ya. Kita kasih di sana misalnya 0108300055. Saya kasih nilainya di sana adalah 92. Kita kirim. Nah di sana undefined nt ya, nilai tugas. Jadi nilai tugas di line, kalau kita cek dia di line 51. Kenapa tidak kelihatan nt-nya? Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa kita belum menampung nilai yang dikirimkan dari atas. Maka kita buat di sana string nt ya, itu dikirim dari string post ya. Itu yang dikirim adalah string nt. Jadi saya buat nama sama ya, nggak apa-apa. Jadi kamu juga bisa memikirkannya kalau sama namanya dari yang dikirim dengan yang menampung bisa, tapi dibuat beda juga. Kita lihat di sini. Continue, ini nilainya 1 ya, data mahasiswanya nggak ada. Nah, 0108300055, misalnya kita kasih nilainya itu adalah 83, kemudian kita kirim. Ini ada 83. Ya, udah masuk ya. Jadi data dari sini udah kelihatan di sini. Nah, sama ya. Untuk nilai praktek juga. Nilai praktek juga kalau Anda input boleh. Misalnya di sini ya, kita kasih 0108400055. Contoh saya kasih nilainya di sini adalah 74, kemudian di sini saya kasih 79, kita kirim ya bisa. Tapi di sini nilai yang dikirim dari sini belum ketampung ya. Biar dia ketampung, sebenarnya kita bisa buat gini aja boleh ya. Atau buat kayak yang di bawah. Cuma yang di bawah nilai praktek ada kekurangannya. Kalau dimasukkannya 1000 bagaimana? Mungkin itu yang harus dipikirin ya. Nah, dan kalau dimasukkannya di sana huruf itu juga kita pikirin. Jadi kalau kamu mau ini pun bisa kamu ganti ya, diganti aja dia digunakan select. Jadi kalau select kayak yang tadi kasih dulu namanya name ya. Namanya kita kasih np misalnya nilai praktek. Ini kita selesaikan dengan menggunakan PHP. Kita buat seperti ini boleh ya. Nah, kalau ini kamu gunakan dengan while juga boleh ya, jangan terpaku dalam satu. Kita anggap nilai paling rendahnya itu adalah 65, kita awali dari 65. Berarti kita buat di sana inisialisasi string x adalah 65, atau jangan 65 ya, mungkin 50 aja. Kemudian kita gunakan while, ya, kita gunakan while string x lebih kecil sama dengan 100, kita buka kurung. Kemudian kita echo ya, yang kita echo di sana adalah option value. Option value-nya echo, di sana kita buat option value. Value-nya apa? Nah, ini kita tetap string x ya, string x seperti ini.
Kemudian item labelnya kita kasih string X. Kemudian slash option. Kemudian tutup titik koma. Kita buat seperti ini ya. Baru nilai X lalu ditambah 1. Berarti string X tambah-tambah. Kamu juga bisa buat seperti ini. Nah, data dari sini kita tampung di bawah. Tapi untuk ngeceknya dulu jalan enggak gitu ya. Di formnya jalan enggak. Kita lihat aja. Ini udah dia dari 50 sampai 100. Kalau ini dari 1 sampai 100. Jadi bisa tergantung kamu mau memaknainya seperti apa. Nah, di sini saya buat misalnya string A. Bisa nggak dia string A? Bisa ya. Itu adalah variabel penampung datanya. Misalnya kita buat string NP. Kenapa NP? Karena name di form yang dikirim itu adalah NP yang ini. Ini NP ya. Jadi tapi saya mau tampung data di A, boleh ya. Kalau kita mau tampung data di A. Kemudian kalau kita buat di sini nilai praktek sama dengan kita buat PHP, kemudian echo kita yang dicetak A ya. Yang dicetak A, kenapa A? Karena kita sudah tampung nilainya di A. Ya. Nah, di sini kalau kita refresh udah kelihatan ya. Jadi kalau saya masukkan 0108300055 kita kasih misalnya 65, ini kita kasih misalnya nilainya itu adalah 90. Kering. Udah dapat ya? Ini udah katanya. Bisa nggak itu diolah? Dihitung? Bisa ya. Kalau kamu cari nilai akhir sudah bisa nanti dihitungnya. Nah, sejauh ini saya pikir sudah bisa dipahami ya untuk mengaplikasikan perulangan. Jadi ini saya gunakan dengan while, di atas saya gunakan dengan for, kemudian tes kondisinya ada yang ini. Jadi kalau ini mau dibuat tes kondisinya yang di paling bawah bisa nggak ya? Bisa aja ya. Kamu kalau mau kasih tes kondisi di bagian bawah boleh. Kalau mau ditambah misalnya nilai akhir ya, kita buka PHP, kita tutup langsung. Nilai akhir sama dengan ikuti ya string nt ya, ditambah dengan string a, kita bagi 2. Kalau kamu mau hitung, mau main hitung-hitungannya, maka kita kasih break line nilai akhir sama dengan buka PHP echo ini kita kasih string na, nilai akhir maksudnya ya, nilai akhir kita simpan. Maka kalau di sini kita buka, kita refresh, nilai akhir ada. Jadi kalau kita masukkan 0108400055, kemudian nilainya itu adalah 49, nilai tugasnya, kemudian ini kita anggap 84, kita kirim. Nilai akhirnya adalah 66,5. Dan kamu bisa juga nanti mencari misalnya dia keterangan lulus, tidak lulus, kemudian grade-nya bisa dicari. Jadi sampai di sini mungkin pengaturannya tentang aplikasi daripada tes kondisi dengan perulangan di dalam form, gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita bahas tentang tes database ya. Jadi kalau nanti bahas database, pastikan bagian dari sum control-nya ini aktifkan dia MySQL. Karena kita sudah mau koneksi nanti ke MySQL. Jadi di sana yang sudah aktif Apache dan MySQL, ya modul MySQL-nya kita aktifin karena kita mau menggunakan. Nah, dalam hal ini saya berharap sih bisa dipahami dulu ya. CD sampai CD MySQL, CD bin, kemudian MySQL. Jadi nanti tentang database-nya ya bisa kita bahas dari sini atau kamu bisa lihat. Tapi sebenarnya saya sih berharap kamu itu bisa mempelajarinya
manual aja dulu, jangan langsung pakai. Sebenarnya kalau dibuka di sini ada sih PHP My Admin ya, PHP My Admin ada di sini. Jadi cuma di sini mungkin yang menjadi kendala adalah coding-codingnya itu kamu mungkin bisa jadi nggak paham ya, karena dia di sini tinggal klik 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 jalan. Padahal nanti kode programnya itu kan pada dasarnya dia tidak hanya diklik jalan, dia lebih cenderung dia nanti eh, memasukkan sintaks, misalnya menginput data. Kemudian kemungkinan lain nanti menghubungkan atau menjoinkan, mengkoneksikan dua tabel. Jadi saya berharap sih pelajari yang dari manualnya ya, biar Anda lebih paham. PHP My Admin localhost. Status change sudah jalan, localhost di jalan ya, buka dari PHP My Admin. Nah, fatal error ya, CLD. CD Apache, CD SonTP, CD MySQL, CDB, MySQL. Akses Oke, untuk database nanti akan saya buat satu video khusus untuk itu. Jadi selesaikan. Jadi di pembahasan tentang koneksi, bukan koneksi tentang ini ya. Saya berharap sekali kalian benar-benar bisa memahami. Cobalah dibuat. Soalnya kalau kode barangnya, nanti kan bisa aja kamu buat latihannya. Contoh bagaimana kalau kita kasih namanya di sana latihan 2.php. Saya harap bisa kalian kerjakan sebagai latihan aplikasi home pada tes kondisi. Nah, bisa aja kan nanti kamu buat misalnya form ya. Saya hanya kasih formnya doang. Jadi saya berharap bisa dilanjut. Table, contoh kan. Saya kasih PR. Kemudian saya kasih TD. Contoh kode barang. Tapi kode barangnya nanti kamu buat di dalam menu select. Bagaimana caranya? Nanti kode barangnya bisa jadi kan, misalnya kalau Anda buat kode barangnya di sana, option value misalnya kan, misalnya option value, misalnya saya kasih di sana A01, item labelnya A01, seperti ini. Coba kalau dibuat seperti ini nanti namanya, nanti name-nya kasih di sana misalnya kode. Gimana kok kayak gini nanti ditampung di bawah. Kemudian untuk namanya mungkin tidak usah, yang perlu mungkin jumlah. Kemudian dicari diskonnya mungkin dan segala macam. Coba dikasih, nanti dibuatkan latihannya ya. Sampai demikian untuk pertemuan tentang aplikasi home pada tes kondisi dan program. Demikian dan terima kasih.